harusnya pelayanan hari ini, jadi nggak bisa karena rumahnya kebanjiran. Jadi Natal tahun ini berkatnya luar biasa, ya. Berkatnya luar biasa, karena dalam keadaan apapun kita harus tetap bersyukur, bersukacita, dan kita tetap melewatinya. Meskipun ada banjir, tetapi bersukacita. Ciheni sampai kemarin nggak bisa datang ya, karena saya lihat foto yang dikirim, rumahnya kebanjiran. Tapi puji Tuhan hari ini bisa ibadah bersama-sama dengan kita. Di atas semuanya itu kita bersyukur karena semuanya kita diberkati oleh Tuhan, diberikan kesehatan, sehingga kita boleh memasuki Natal tahun ini. Dan kita terus berdoa, Allah yang sama, tidak pernah berubah, akan terus menyertai kita dan menolong kita untuk masuki tahun 2022. Bagi saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan memulai ibadah kita, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 saya akan bacakan buat kita semua, dan beginilah firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mari kita akan berdoa untuk mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia, Allah yang telah menyelamatkan hidup kami, dan Allah yang menjadi Bapa kami, menjadi sahabat kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau sampai detik ini kami boleh menikmati belas kasihan Tuhan. Kami boleh menikmati karya Tuhan. Kami boleh menikmati penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Di tengah-tengah pandemi ini, tetapi kami sungguh bersyukur bahwa kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sampai detik ini oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur karena Tuhan menuntun kami, memimpin kami, hingga kami boleh ada dalam ruangan ini untuk boleh bersama-sama memuji, memuliakan dan meninggikan Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kehadiran kami melihat bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami, sehingga kami boleh membawa diri kami, membawa hati kami, membawa pikiran kami, membawa jiwa kami untuk boleh tunduk di dalam hadirat-Mu. Begitu juga jemaat Tuhan yang di rumah yang menyaksikan secara live streaming. Kami berdoa juga buat mereka, meskipun tempat kami berbeda, tetapi kami percaya bahwa Allah yang sama, yang tak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu, ada bersama dengan mereka. Kalau ada bersama dengan kami, ada juga bersama dengan mereka. Terima kasih Bapa, berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh tim penata layanan, agar seluruh kehadiran pelayanan kami sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nanti di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita harus terus bersyukur kepada Dia. Kita akan terus menyembah Dia, kita akan mengagungkan namanya yang luar biasa atas kehidupan kita. Dalam keadaan apapun kita, dalam keadaan sesulit apapun kita yakin Tuhan beserta kita. Ada satu kuasa, ada satu nama, yaitu Tuhan Yesus yang selalu kita percaya dan kita pegang teguh untuk kehidupan kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai bagi Dia dengan pujian Ada Kuasa. Mari kita bertepuk tangan, mari kita bersukacita bagi Tuhan. Namanya Tuhan
menara yang teguh, kota benteng pelindunganku. Allah yang perkasa, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari kita bersuka cita, hanya ada nama Yesus, Tuhan kita yang perkasa. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng pelindunganku. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Dengan bersuka cita katakan, Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur berkuasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama. Katakan, ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesusku. Kita percaya ada satu kuasa, ada satu nama yang luar biasa, adalah nama Yesus. Dia yang patut kita sembah, dia yang patut kita muliakan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Kita masih bangkit berdiri. Mari kita datang kepada Dia, karena Dialah yang layak kita puji, Dia yang layak kita sembah. Mari bawa diri kita di hadapan Tuhan. Seluruh alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Seluruh bumi dan seluruh surga menyanyikan kemuliaan nama Tuhan. Hanya Yesus yang layak dipuji, disembah. Mari kita datang kepada Dia dengan segenap hati kita, dengan segenap keimanan kita. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kemuliaan nama-Mu, Hosana. Katakan Hosana. Hosana. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertahta,
kita sembah Dia. Seluruh alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Hosana. Dengan segenap hati kita katakan Hosana bagi Tuhan. Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar. Hanya Yesus yang layak dipuji, yang layak disembah, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya ada satu kasih yang tiada duanya, yang datang kepada kita. Dia lahir, mengambil rupa seorang hamba, hidup melayani, bahkan taat sampai mati untuk menyelamatkan manusia. Kita akan menerima firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, kasih-Mu tiada duanya. Benar Tuhan, kasih di dunia sanggup menerima diriku, apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Seperti ini, sanggup mengubahkan hidup menjadi baru, selain kasih-Mu, Yesus. Engkau aku kagumi Tuhan, Engkau yang kami kagumi Tuhan. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui katakan, takkan ada lagi kasih seperti ini. Takkan ada lagi. Benar Tuhan,
Biarkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Yesus, Engkau yang kami kagumi. Dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada, katakan kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kami bersyukur ya kepada Engkau Tuhan, bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seorang sahabat yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah datang ke dalam dunia, memberikan nyawa-Mu, agar kami yang tadinya dihukum kekal, Engkau angkat kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami duduk diam, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami fokus, memandang, dan melihat Engkau. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan buka Alkitab kita dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-10. Injil Yohanes pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Injil Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah ketemu semua? Oke, saya akan bacakan buat kita semua dan mari kita akan menyimak bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan ingatkan kepada kita, boleh membuka HP, silakan. Tetapi dengan aplikasi Alkitab, bukan yang lain. Ya, silakan buka HP untuk melihat ayat Alkitab melalui aplikasinya dan usahakan untuk tidak beralih. Kalau memang penting Bapak Saudara harus membalas WA atau membalas email atau membalas IG, atau hatinya nggak tenang karena ada notifikasi dari TikTok dan harus segera dikomen, boleh, tetapi harus keluar dulu. Ya, silakan keluar untuk membalas itu atau untuk komen itu, silakan, nggak masalah buat saya. Ya, tetapi kalau di dalam gedung gereja, apalagi sedang kita mendengarkan firman Tuhan, kalau saudara sedang membuka itu, apalagi kalau khotbah saya nggak lucu, tapi Bapak Saudara ketawa,
karena balas WA atau balas komen, mohon maaf, bukan saya mempermalukan Bapak Ibu Saudara. Saya akan suruh keluar untuk membalas itu. Ya. Jadi saya tidak masalah kalau saudara keluar untuk membalas itu. Kalau sudah selesai membalasnya, silakan masuk lagi ke dalam ruang gereja. Saya tidak meminta saudara untuk menghargai saya. Seperti khotbah kemarin, tetapi marilah kita menghargai hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Ya. Dan saya yakin dan percaya bahwa setiap kita ada Allah Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan mari kita menghargai itu. Dan kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup melalui kebenaran firman-Nya. Jadi mari kita serius. Ya, mari kita serius. Ya. Jadi saya sudah menyatakan di awal, jadi nanti jangan saudara kecewa atau marah. Kalau ada yang ketawa dan saya segera suruh keluar. Ya. Janji? Janji ya? Oke, jadi saudara kita semua berjanji di hadapan Tuhan, bukan kepada saya. Kita berjanji kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya berikan tema bagi kita adalah aku hidup karena Dia datang. Dan Dia datang, maka aku hidup. Saya mengingat ada satu filsuf dulu, saudara, saya lupa namanya. Tetapi ada satu pernyataannya, dia berkata begini. Aku ada, maka Allah ada. Allah ada sebab aku ada. Jadi penyebab Allah ada karena Dia ada. Itu. Karena dia dulu, dia tidak percaya dengan Allah. Nah jadi dia berkata, aku ada, maka Allah ada. Allah ada sebab aku ada. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, akhirnya dia bertemu dengan Tuhan, dan kemudian dia bertobat. Dan di batu nisannya, dia udah memberikan pesan, menuliskan bahwa aku ada karena Allah ada. Allah ada, maka aku ada. Jadi dia rubah. Kalau tadinya Allah ada sebab dia karena dia ada, sekarang dia rubah. Karena dia bertobat, dia ada sebab karena Allah. Nah hari ini saya berikan tema aku hidup karena Dia datang. Dan Dia datang, maka aku hidup. Artinya Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak ada, tidak datang, maka kita tidak akan hidup. Ya. Nah Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita tentang seorang gembala. Ya, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat ke-6 dan di ayat yang ke-7 kita diingatkan sekali lagi bahwa maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Ini Tuhan Yesus mengeluarkan satu statement bahwa saudara, dia melihat di ayat yang ke-9. Bagaimana ahli-ahli Taurat, bagaimana orang-orang Farisi yang tidak peduli dengan orang-orang yang dianggap kaum termarginalkan oleh saudara. Karena ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta sejak lahirnya, dan ada banyak orang mempertanyakan siapa yang berdosa, diakah atau orang tuanya. Tetapi Yesus menjawab pada mereka, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya, tetapi harus dinyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah yang besar dalam dirinya. Jadi saudara, tidak semua hal yang dalam kehidupan kita ini bukan karena dosa orang tua kita, bukan karena dosa kita juga. Melalui Alkitab. Ada hal-hal yang memang Tuhan sengaja untuk menyatakan kemuliaannya. Tetapi bukan berarti kita tidak berdosa. Ya, tetapi ada hal-hal. Jadi jangan semua saudara kalau ada yang menimpa saudara kita dan kemudian kita mengambil kesimpulan dan mengklaim dan menghakimi. Oh itu karena dosa. Tuh. Ya, itu karena dosamu itu. Enggak. Tidak semua. Ya, artinya jangan menjadi hakim antara sesama kita. Ya, jangan menjadi hakim. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, aku hidup karena Dia datang, maka aku hidup.
Saudara, mari kita melihat pernyataan Tuhan Yesus dikatakan, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk keluar dan menemukan padang rumput. Ayat 10, pencuri datang hanya untuk membinasakan, hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada satu hal yang perlu kita ingat, saudara, mengenai kehidupan. Ini yang sering kali dikutip, bahwa kalau kamu sudah percaya di dalam Yesus, Dia akan memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya. Usahamu diberkati 10 kali lipat. Kalau engkau memberikan perpuluhan 90%, Tuhan akan menggantikan bukan hanya 30-60, tetapi 100 kali lipat. Dengan dalil ayat Alkitab ini. Bahwa kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka keluarga kamu semuanya akan aman. Kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus, maka engkau tidak mengalami sakit penyakit. Karena diberikan hidup berkelimpahan. Engkau terus naik. Engkau terus menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Engkau terus diberkati berlimpah. Tidak salah memang. Tetapi kalau kita mengecilkan Tuhan kita hanya sekedar materi, hanya sekedar dalam berbentuk fisik, sangat ironisnya Allah yang besar, Allah yang mulia, kita memperkecil hanya sekedar datang untuk memberikan materi kepada kita. Ya. Di dalam bahasa Yunani, saudara, ada 3 mengenai hidup. Yang pertama itu ada mengenai bios. Ya. Ada juga, belum. Ya. Ada juga mengenai psise atau psikolog. Ya. Dan yang terakhir adalah zoe. Kalau bios itu mengenai fisik. Sedangkan psise itu berkaitan tentang jiwa. Dan zoe itu berkaitan dengan kehidupan ilahi atau rohani. Nah, dalam bagian ini Yesus berkata, aku datang memberikan zoe kepada kamu. Ya. Jadi yang diberikan Tuhan adalah zoe, bukan bios dan bukan psise. Tetapi Dia memberikan zoe. Itulah sebabnya poin pertama saya berikan kepada kita, bahwa aku hidup karena Dia datang maka aku hidup. Yang pertama, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup. Jadi hidup dalam bagian ini adalah zoe. Dan inilah hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa dulu. Sebelum jatuh dalam dosa, adalah zoe. Bahwa ketika mereka diciptakan oleh Tuhan, kemudian Allah menghembuskan nafas di dalam kehidupan Adam dan Hawa. Dan kehidupan ilahi itu, kehidupan zoe itu akan ditransfer di dalam kehidupan Adam. Tetapi ketika dosa masuk, maka itu hilang. Itulah sebabnya dikatakan bahwa ketika engkau makan buah itu, maka engkau akan mati. Mati secara rohani. Mati secara fisik juga yang akan dialami oleh Adam. Karena berpisah dari Allah. Mari kita melihat perbedaannya, saudara. Bahwa Yesus datang untuk memberi hidup. Pencuri datang hanya untuk kepentingan pribadi. Karena dikatakan di sini, semua orang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Bahwa banyak orang yang datang sebelum Yesus. Tujuan mereka, niat mereka adalah hanya untuk kepentingan pribadi. Mereka tidak peduli dengan hidupmu atau dengan zoemu. Tetapi pencuri ini hanya peduli dengan biosmu. Hanya peduli tentang hartamu.
hanya peduli tentang kekayaanmu. Nah, jadi mereka datang bukan peduli tentang zoemu, tetapi mereka hanya peduli dengan biosmu. Itulah sebabnya mereka datang hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Next, pencuri rela melakukan apapun untuk memenuhi keinginannya. Makanya ketika Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, mereka tidak dapat menerima itu, saudara. Kenapa? Karena seringkali kalau kita melihat Yesus mengadakan mukjizat, dan dia seringkali berkata begini, dosamu telah diampuni. Itu yang seringkali dinyatakan oleh Tuhan Yesus ketika dia bertemu dengan orang-orang yang sakit lumpuh, yang buta. Dan Yesus sering berkata, dosamu telah diampuni. Dan itu yang sering dipersoalkan oleh orang Farisi. Siapakah dia sehingga dia mengampuni orang? Makanya nanti sesudah itu kalian Tuhan Yesus berkata, angkatlah tilammu, berdirilah dan pulanglah. Bahwa Tuhan lebih mementingkan kehidupan kita yang sesungguhnya daripada kehidupan fisik kita. Itulah sebabnya Yesus datang, dia berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Jelas di sini saudara, bahwa tujuan Tuhan Yesus bukan kehidupan secara fisik, karena memang kita belum mati secara fisik. Tetapi kita telah mati secara rohani. Itulah sebabnya Yesus datang untuk memberikan hidup bagi kita. Next. Pencuri tidak peduli tentang akan hidupmu. Yang penting dia datang mencuri, membinasakan dan membunuh, yang penting untuk kehidupannya. Ada banyak orang Farisi, ada banyak ahli Taurat. Tetapi berapa banyak mereka peduli dengan orang-orang sekitar mereka. Mereka hanya datang hanya untuk dihargai. Mereka hanya untuk disambut. Mereka hanya datang dalam rumah-rumah ibadah supaya mereka dikasih tempat yang paling terdepan. Mereka hanya untuk mencari penghormatan. Kalau ada orang buta, kalau ada orang lumpuh, mereka tidak peduli. Mereka akan meninggalkan semuanya itu. Mereka tidak peduli. Tetapi hanya mereka peduli dengan apa yang kita punya. Dunia tidak akan peduli dengan kehidupan rohani. Tetapi mereka akan peduli tentang hartamu, kekayaanmu. Makanya ada pepatah mengatakan, ada banyak teman ketika kita kaya, ketika kita sukses. Tetapi hanya sedikit teman ketika kita tidak memiliki apa-apa. Itulah dunia. Dia akan menjadi sahabat bagi kita ketika kita memiliki segala sesuatunya. Semuanya menjadi saudara. Semuanya menjadi saudara seiman. Semuanya menjadi teman. Semuanya menjadi sahabat. Ketika kita sukses, ketika kita memiliki segala sesuatunya. Semua datang mendekat, semua akan me-WA, semua akan menelpon kita. Ketika kita semua memiliki segala sesuatunya. Tetapi ketika kita jatuh miskin, ketika kita tidak memiliki apa-apa, semua menghindar. Dan mungkin Anda berkata, aku tidak mengenal dia. Dia bukan temanku. Dia bukan saudaraku. Dulu saudara pengalaman waktu saya di Jakarta, waktu saya masih kuliah. Semua dari kampung saya ketika mereka ke Jakarta, ya puji Tuhan, ketika mereka sakit saya harus datangin mereka. Ya, saya harus peduli. Ketika mereka baru datang, mereka pada nelpon pada saya, minta tolong ini. Segala satunya mereka minta tolong. Tapi ada satu momen saudara ketika saya sakit, 1 minggu di rumah sakit, 1 orang pun dari semua orang kampung saya itu yang pernah datang kepada saya, yang pernah minta tolong, tidak ada satupun yang datang menjenguk di rumah sakit.
Saya 1 minggu, 7 hari lebih di rumah sakit. Tidak ada satu orang pun yang datang. Bahkan tidak ada satu pun yang waktu itu masih BBM, BlackBerry. Tidak ada satu pun yang menanyakan bagaimana keadaanmu. Gak ada. Ketika saya udah keluar rumah sakit, baru kemudian mereka WA, sorry ya, aku gak punya waktu. Sorry ya, saya sibuk bekerja. Sorry ya, saya gak bisa datang. Mendadak karena ini. Semua mereka memiliki berbagai alasan. Nah kemudian apakah saya marah? Enggak. Karena memang saya melakukannya untuk mengasihi mereka. Makanya nggak peduli, ketika mereka tidak datang nggak masalah buat saya. Apakah saya masih menolong mereka? Masih menolong mereka. Tetapi itu menjadi fakta bukti bagi kita, bahwa ketika kita memiliki segala sesuatunya, bahwa ada banyak orang datang mendekat. Tetapi ketika kita semua tidak memiliki apa-apa, ada banyak orang menjauh, bahkan tidak peduli, yang kemudian tidak tahu apa-apa. Itulah yang dilakukan, kemudian Tuhan Yesus berkata bahwa pencuri datang dengan niat jahat mereka, hanya untuk kepentingan pribadi mereka. Mereka melakukan berbagai cara untuk menghanguskan, untuk membunuh dan membinasakan kita. Supaya kita tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak peduli dengan kehidupan Zoe kita, tetapi mereka hanya peduli dengan kehidupan bios kita. Dan kalau semuanya itu sudah dikuras, mereka akan meninggalkan kita, tidak peduli mau hidup mau mati. Itulah pencuri. Ahli Taurat, orang Farisi, saudara yang sudah tahu kebenaran, yang menyelidiki setiap hari kebenaran. Mereka tidak melakukan itu. Tetapi mereka hanya untuk mencari kepentingan pribadi mereka. Dengan dalil agama. Dengan dalil hukum Taurat. Dengan dalil baju yang mereka pakai. Makanya Yesus berkata mereka pergi ke pasar-pasar dan kemudian mereka pengen dihargai, dihormati. Itu yang mereka utamakan. Mereka tidak peduli dengan jiwa-jiwa. Pertanyaannya bagi kita, berapa banyak di antara kita yang sudah dipilih diselamatkan oleh Tuhan Yesus, peduli dengan jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus? Itulah pencuri. Next. Yesus datang untuk memberi dan berkorban. Inilah bedanya. Kalau pencuri tadi datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan untuk kepentingan pribadi. Yesus datang untuk memberi dan berkorban. Kalau Bapak Saudara memperhatikan kata-kata di dalam Alkitab, ada sering kali kita jumpai, oleh karena rahmatnya dan anugerahnya. Ya, pernah ya? Dalam 1 Petrus pasal 1 itu kita menjumpai itu kata-kata itu. Oleh karena rahmatnya telah melahirkan kita kembali. Dan di dalam Efesus kita melihat oleh karena anugerahnya. Ya, ada 2 kata ini saudara. Kalau kita melihat, sama-sama memiliki makna. Tetapi oleh karena rahmatnya dari pihak Tuhan, bahwa tidak ada beban bagi dia, tidak ada paksaan bagi dia untuk mau menyelamatkan kita. Itu rahmatnya. Ya. Tidak ada beban, tidak ada paksaan dalam diri Tuhan untuk mau menyelamatkan kita. Tetapi oleh karena rahmatnya. Ya. Kalau anugerah adalah sesuatu hal yang tidak layak untuk kita terima. Tetapi Tuhan anugerahkan. Itulah anugerah. Itulah sebabnya kalau pencuri datang hanya untuk mencuri untuk kepentingan pribadi, Yesus datang memberi dan berkorban. Itulah sebabnya oleh karena rahmatnya dan anugerahnya dia berikan kepada kita. Ya, saya ulang lagi saudara. Ada hal yang berbeda antara upah, hadiah, dan anugerah.
Kalau upah karena kita bekerja. Kalau hadiah kita berikan kepada orang yang kita sukai. Mungkin pasangan kita, mungkin sahabat kita berikan hadiah. Karena ulang tahun, atau seperti Natal ini kita berikan hadiah Natal yang kita kenal. Tetapi kalau anugerah adalah sesuatu yang tidak layak untuk kita berikan. Adalah seseorang yang sudah memaki-maki kita. Adalah seseorang yang sudah menyelingkuhi kita, saudara. Adalah seseorang yang sudah menyakiti hati kita. Tetapi kita mau datang memberikan anugerah kepadanya. Adalah sesuatu yang tidak layak untuk dia terima. Tetapi kita berikan kepadanya. Itulah anugerah. Itulah anugerah daripada Tuhan. Kita tidak layak untuk menerimanya. Kenapa? Karena kita dalam tanda kutip adalah sudah selingkuh di hadapan Tuhan. Tapi dia berikan. Next. Dari sorga datang dalam kasih ilahi. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Bahwa di dalam surga sudah dirancangkan bahwa saudara bahwa dia harus datang ke dalam dunia. Oleh karena rahmatnya dan anugerahnya saudara. Itulah sebabnya dari surga dia datang dengan kasih ilahi. Dengan tujuan yang jelas. Bukan untuk dirinya sendiri. Tetapi dia datang untuk memberi. Di dalam kasih ilahi. Inilah bedanya. Pencuri datang hanya untuk kepentingan pribadi. Hanya untuk merampas. Tetapi Yesus datang di dalam kasih ilahi untuk memberi. Ya. Makanya saudara kalau kita melayani Tuhan. Ya, makanya jangan mudah terprovokasi saudara kalau ada hamba-hamba Tuhan. Ya, kalau ada hamba-hamba Tuhan dan berkata, silakan memberi 10%, 20% dan Tuhan akan menggantikan nanti. Silakan melayani Tuhan nanti maka engkau akan mengalami mukjizat Tuhan. Tidak masalah sebenarnya. Tetapi kalau tujuan kita untuk memberi, kalau tujuan kita untuk melayani Tuhan supaya kita diberkati, supaya kita mengalami mukjizat, itu artinya apa? Transaksi. Tuhan, aku kasih 10% ini gaji ya. Tapi jangan lupa loh diberkati. Ya. Kalau bisa naik sedikit lagi lah tahun depan. Biar aku berikan lagi. Ya. Atau pas diedarkan kantong persembahan, kita sudah ancang-ancang ambilin. Tuhan, aku mau beri loh. Tapi jangan lupa loh berkati besok loh. Kalau enggak, ya kasih lagi loh besok. Itu bukan memberi namanya itu. Itu ngancam. Itu sama aja kita main judi. Aku kasih 10%, ya semoga menang. Dibalikin Tuhan 100% lagi. Itu bukan. Kita pun juga melayani saudara bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi justru karena sudah diberkati oleh Tuhan, kita melayani. Kita telah diberkati oleh Tuhan, kita memberi. Kita melayani oleh Tuhan karena kita sudah dikasihi. Dan sebenarnya saudara, kita semua di sini melayani Tuhan, memberi. Bukan karena sebagai ucapan syukur kepada kita, tetapi karena kita mengasihi Allah, maka kita melayani Dia. Karena kita mengasihi Allah, maka kita memberi. Karena kita mengasihi Allah, maka kita semua memberikan hati untuk melayani. Sebab kenapa saudara? Kalau kita melayani sebagai ucapan syukur kita, bagaimana kalau Tuhan tidak memberkati kita? Berarti kita tidak mengucap syukur. Itulah soalnya saudara, dasar dari kita melayani, dasar dari kita memberi adalah kasih. Niatnya jelas. Dan itulah bedanya pencuri dengan Yesus. Bahwa Yesus datang memberi dan berkorban. Dia datang dari sorga, bukan suatu hal yang mudah. Bagaimana yang pernah disampaikan oleh pendeta Immanuel. Bagaimana Allah yang menciptakan manusia dari debu. Allah yang besar. Dia rela menjadi manusia seperti ciptaannya yang dari debu. Yang hanya ditiup akan terbang kemana-mana. Itulah pengorbanan dari Tuhan Yesus.
Allah yang besar, dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Oleh karenanya saudara, mari kita menghargai. Mari kita menghargai hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Next. Yesus peduli dengan zoemu, hidup rohanimu, bukan pada biosmu. Jadi jangan saudara kemudian percaya kepada Tuhan Yesus supaya aku menjadi ganteng, supaya menjadi cakep. Jangan kemudian percaya kepada Tuhan Yesus supaya aku semakin cantik, semakin bulu mata, semakin melambai. Bukan. Tuhan tidak peduli dengan bentuk fisikmu, tetapi dia peduli dengan kehidupan rohanimu. Bahwa sebelum dia datang kemana engkau, di mana dia menemukan engkau ketika Yesus datang. Ketika hari Minggu, saudara, di mana kita berada? Apakah di dalam gereja menyembah Tuhan atau di tempat wisata? Yesus peduli dengan kehidupan rohani kita sesungguhnya. Karena sudah kita putus hubungan dengan Tuhan. Dan itu yang Tuhan pedulikan. Bukan bentuk fisik. Ya, bukan bentuk fisik. Ya, tetapi kerohanian kita, itulah yang Tuhan peduli bagi kita. Makanya jangan aneh-aneh kalau datang ke gereja gitu kan. Aduh, baju saya nggak bagus ini, aku nggak bisa datang ke gereja. Padahal udah Natal ini, udah tahun baru, harusnya baju baru gitu kan. Masa tahun lalu aku pakai baju ini lagi. Aduh, malu nanti. Akhirnya maksa pasangannya, beli baju dong, beli baju. Soalnya belum gajian. Pinjam dulu sama tetangga deh gitu. Kalau nggak kredit dulu deh. Kredit dulu. Masa aku datang gereja naik motor lagi, naik Gojek, malu ah. Terus kenapa? Naik mobil. Tapi kita belum punya duit ini. Bisa kredit dulu lah. Sebulan pemakaian, biarlah Natalin tahun baru, biar masa kita datang gereja naik motor terus. Biar kita naik mobil sedikit lah gitu kan. Terus maunya apa? Innova atau Pajero? Pajero biar lebih besar gitu, datang gitu kan. 1 bulan pembayaran, 2 bulan dicicil, habis itu nggak bisa cicil lagi, ya udah tarik lagi. Dunia fokus pada fisikmu, tetapi Tuhan fokus pada kehidupan rohanimu. Yang paling penting. Ya. Next, Yesus berkorban dengan menjadi sama dengan manusia. Ini tidak mudah Bapak Saudara. Bagaimana Allah pencipta menjadi sama dengan ciptaannya? Suatu hal yang mustahil. Itulah yang tidak dapat diterima oleh saudara kita di luar sana. Tetapi mereka mengakui bahwa Allah itu Allah Maha Kuasa. Tetapi mereka tidak bisa menerima kalau Allah Maha Kuasa menjadi manusia. Mustahil. Tetapi inilah yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dia rela menjadi manusia sama seperti kita. Dia merasakan sakit kita, dia merasakan lapar kita, dia merasakan pergumulan kita, Bapak Saudara. Itulah sebenarnya jangan main-main akan hidup ini. Ya. Jangan main-main akan hidup ini, Bapak Saudara. Next, bahwa Yesus berkorban dan memberikan nyawanya memberikan zoenya, memberikan hidupnya. Agar kita yang sudah mati dalam rohani ini, Bapak Saudara, kita memiliki hidup ilahi, kita memiliki hidupnya Yesus dalam hidup kita melalui apa? Melalui pengorbanan di atas kayu salib di mana dia disalibkan saudara. Dan dia masih berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Yesus tidak hanya sekedar kata-kata ketika dia berkata, aku datang memberikan hidup kepada mereka. Tetapi dia buktikan saudara melalui pengorbanan nyawanya dia berikan.
Bukan saja dia hanya berkorban menjadi manusia. Bukan saja hanya berkorban dipermalukan. Bukan saja hanya dia berkorban diludahi. Tetapi dia berikan nyawanya dan darahnya tercurah. Agar kita yang telah mati itu diberikan nyawanya, diberikan zoenya. Agar kita menjadi hidup. Ada harga yang dibayar. Nyawanya diberikan. Itulah sebenarnya yang di dalam ini. Bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup yang sesungguhnya. Yaitu hidup Tuhan sendiri. Dia berikan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Datang untuk memberi dan berkorban. Itulah kita yang merayakan Natal kemarin. Oh Yesus datang. Memang berkorban. Bukan untuk disambut, bukan untuk dihargai, tetapi dia datang untuk berkorban bagi kita. Ya. Dengan kelahiran alami kita hanya memiliki kehidupan yang penuh jiwa dan kehidupan fisik. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak hanya ditebus, tetapi kita juga menerima kehidupan ilahi atau zoenya Tuhan. Kita dilahirkan kembali dengan kehidupan Tuhan. Ini membawa kita kembali kepada kehendak Allah yang asli bagi kita. Yaitu bahwa kita akan memiliki hidupnya dalam diri kita. Ya. Hidupnya dia berikan kepada kita dan ada di dalam diri kita. Itulah sebabnya saudara kita sering berkata, hargailah hidupmu. Ya. Tubuhmu itu bait Allah. Ada Allah Roh Kudus berdiam dalam diri kita. Jadi mari kita menggunakan hidup ini. Seharusnya saudara kalau hidup Allah ada dalam diri kita, harusnya apa? Penuh dengan apa? Belas kasihan. Kita menghasilkan damai sejahtera. Kita menghasilkan sukacita, saudara. Kita menghasilkan kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang kita hasilkan. Kenapa? Karena ada Allah dalam diri kita. Makanya kadang-kadang aneh kalau yang kita hasilkan saudara, kemarahan. Ngakunya udah percaya Tuhan Yesus sudah bertahun-tahun. Ngakunya sudah melayani Tuhan bertahun-tahun. Ngakunya sudah memberikan persembahan-perpuluhan yang luar biasa, tapi menyimpan akar pahit, masih dendam, masih sakit hati. Oh, kalau kata-kata warga 62 sekarang itu, oh lemah. Ya, lemah. Oke. Percaya Yesus, iya. Melayani Tuhan, iya. Rajin beribadah, iya. Tapi menyimpan akar pahit juga, oh lemah. Yang terakhir saudara. Jadi hanya 2 poin hari ini. Datang memberi kepastian dan jaminan keselamatan. Ini yang kita dapat di dalam Tuhan saudara. Di luar sana tidak ada kepastian. Hanya di dalam Yesus ada kepastian. Itulah sebabnya saudara, kita sangat-sangat bersyukur. Kita menjadi umat Allah di dalam Yesus Kristus. Kenapa? Karena memiliki kepastian, memiliki jaminan kekekalan. Ya. Ayat 9. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Oh, saudara dikatakan akulah pintu. Di luar sana ada yang berkata bahwa ada banyak jalan menuju ke Roma. Jangankan ke Roma, ke gereja baptis saja banyak jalan. Tetapi untuk masuk ke surga hanya satu pintu, hanya satu jalan, yaitu di dalam Yesus.
Itulah sebabnya di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia. Yang olehnya kita dapat diselamatkan selain daripada nama Dia. Siapa Dia? Matius pasal 1 dikatakan Yesus yang menyelamatkan umatnya. Yohanes 14, akulah jalan yang kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Satu-satunya pintu. Ini melambangkan saudara kenapa Yesus menggunakan sebagai kandang domba. Karena kalau kandang saudara tidak ada pintu depan dan pintu belakang. Nggak ada jendela. Hanya satu pintu, keluar masuk itulah. Nah, saya ini saudara waktu kecil, saya ini peternak saudara. Suka beternak B2. Gitu ya. Nah jadi kandang-kandang B2 kami itu hanya satu pintu. Dia masuk dan dia keluar. Gitu. Nah jadi ketika Yesus menggunakan ini, akulah pintu ke dalam domba-dombaku. Karena kandang tidak ada jendela, tidak ada pintu belakang. Hanya satu jalan, pintu depan. Dan untuk masuk surga saudara, hanya satu. Itu di dalam Yesus. Artinya, Yesus menyatakan dirinya bahwa tidak ada jalan lain untuk masuk surga. Banyak orang berkata, kita semua memiliki tujuan yang sama, hanya jalan yang berbeda. Yesus menjawabnya, tidak ada jalan lain. Akulah satu-satunya pintu. Dan barang siapa yang masuk melalui pintu, melalui aku, ia akan selamat. Itu jaminan yang diberikan Tuhan Yesus. Jadi jangan berkata, oh kita memiliki tujuan yang sama, hanya jalan yang berbeda. No. Hanya satu jalan. Makanya Yesus berkata, akulah pintu. Dan barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Ada jaminan kepastian diberikan. Tidak mudah-mudahan. Tuhan tidak berkata, oh kalau kamu berbuat baik banyak, kalau engkau memberikan persembahan perpuluhan banyak, kalau engkau melayani Tuhan lebih serius, lebih banyak, atau bertahun-tahun, ya lumayanlah. Modal untuk masuk surga, enggak. Next. Dalam Yesus satunya pintu masuk surga. Tidak ada jalan lain saudara. Ini yang kita bersyukur. Tidak ada jalan lain. Makanya saya mau berkata kepada kita, pastikan diri kita. Ya, pastikan diri kita dalam ruangan ini. Bahwa kita sudah benar-benar mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Oke? Pastikan bagi kita, setiap pribadi kita, bahwa kita sudah sungguh-sungguh mengenal, percaya, dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan denominasi yang menyelamatkan. Bukan karena engkau gereja baptis, depan kodam lagi, ada keamanannya. Di belakang asrama polisi. Berarti aman kita, pasti masuk surga ini. Enggak. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, enggak bisa. Jangan juga beranggapan bahwa aku sudah bergereja dari saya lahir sampai sekarang. Itu tidak menjamin masuk surga. Ya, tidak menjamin masuk surga. Saya sudah dibaptis. Bukan hanya percik berita. Oh, berapa kali? Ada percik, ada disulam, ada disiram pakai pasir. Udah banyak pendeta. Mungkin kalau dosa saya satu, mungkin udah lepas dua. Saking banyak dibaptis. Itu juga tidak menyelamatkan. Kalau kita tidak sungguh-sungguh percaya, kita tidak akan masuk surga. Next, dalam Yesus ada kelegaan dan kepuasan rohani. Ya. Ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Bahwa ada kelegaan,
Ada kepuasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya dikatakan supaya mereka mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Bukan kelimpahan materi, tetapi kelimpahan sukacita, kelimpahan kebahagiaan. Karena kita diberikan jaminan hidup yang kekal bersama dengan Dia di dalam kerajaan surga, saudara. Maka dikatakan mereka akan menemukan padang rumput yang hijau. Ada kelegaan, ada kepuasan rohani yang diberikan Tuhan kepada kita. Yang tadinya kita bergumul karena kematian kita di dalam dosa. Yang tadinya kita bergumul di dalam penjara dosa. Yang tadinya kita bergumul dalam murka Allah. Yang tadinya kita bergumul dalam kutukan dosa. Diberikan hidup Zoe oleh Tuhan. Dibawa ke surga dan diberikan kelegaan, kepuasan. Makanya dikatakan mereka keluar masuk dan menemukan padang rumput. Ada sukacita, ada kelegaan, ada kepuasan yang diberikan Tuhan kepada kita. Makanya dikatakan di dalam surga tidak ada kawin mengawinkan. Bukan itu lagi kita pikirkan. Tidak ada bidadari. Semua yang kita lakukan adalah sukacita memuji Allah. Karena sukacita itulah memenuhi kehidupan kita. Membawa kebahagiaan. Tidak ada tangisan. Semuanya kedamaian yang ada. Itu jaminan di dalam Yesus. Itu jaminan di dalam Yesus. Makanya kalau kita pergi memberitakan Injil, saudara, inilah yang diberikan Tuhan kepada kita. Next. Dalam Yesus ada kehidupan yang berkelimpahan. Sekali lagi, jangan diartikan ini berkelimpahan secara materi, saudara. Bukan. Tapi berkelimpahan secara rohani. Ya, berkelimpahan secara rohani. Kita semakin mengasihi. Kita semakin sukacita dalam keadaan apapun. Kita semakin diberikan kesabaran. Makanya dikatakan, carilah kebenaran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang ditambahkan kebenarannya, apa yang ditambahkan kerajaannya. Semakin kita mencari, semakin kita mendahului, maka Tuhan akan semakin memberikan kebenaran itu kepada kita. Maka semakin Tuhan menuntun kita bagaimana kita hidup dalam Tuhan, semakin mengasihi. Meskipun kita disakiti, kita tetap mengasihi. Meskipun kita dihargai, kita tetap mengasihi. Dan Yesus telah memberikan contoh teladan bagi kita. Ketika dia di atas kayu salib berkata apa? Ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu yang mereka perbuat. Tuhan memampukan kita untuk hidup dalam berkelimpahan. Next. Dalam Yesus memperoleh kehidupan kekekalan bersama Dia di sorga. Makanya dalam Yohanes katakan, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Kita semua ini menanti kedatangan Tuhan Yesus. Agar di mana Yesus berada, di situ pun kita berada. Bahwa Yesus bukan hanya sekedar Dia memberikan hidup bagi kita, bukannya sekedar Dia menyelamatkan kita, tetapi Dia rindu agar selama-lamanya kita ada bersama dengan Dia. Dia tidak mau meninggalkan kita sebagai anak yatim piatu. Itulah sebabnya Dia berjanji, aku akan datang kembali. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kamu pun berada. Ini luar biasanya Tuhan kita. Bahwa ketika Dia menyatakan cintanya bagi kita dan kemudian kita jadian dengan Dia, Dia tidak secara tiba-tiba menghilang. Atau bahasa anak muda sekarang apa? Di ghosting ya. Di ghosting ya. Udah jadian, udah berapa tahun, tahu-tahu di ghosting katanya. Nggak ada kabar. Tahu-tahu udah menikah dengan yang lain. Tahu-tahu udah punya pacar di tempat lain. Itu bukan Tuhan kita. Tetapi ketika Dia menyatakan kasihnya kepada kita dan kita jadian kepada Tuhan. Dan Dia berkata,
Tunggu aku datang. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Kita bersama Dia di dalam kekekalan, yaitu di sorga. Itulah Tuhan kita. Ajaib dan luar biasa. Ya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, aku hidup karena Dia datang. Dia datang, maka aku hidup. Gunakan hidupmu untuk memuliakan Dia. Gunakan hidupmu untuk melayani Dia. Gunakan hidupmu untuk mengasihi sesama. Gunakan hidupmu untuk berkorban bagi orang lain. Dan Tuhan berkata, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Kalau kita melakukannya dengan kasih. Tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Bahkan di dalam Amsal berkata kalau kita melakukan yang terbaik, itu sama aja kita memitangin Tuhan. Kalau kita melakukan yang terbaik, sama aja kita memitangin Tuhan. Dan Tuhan yang membalasnya kepada kita. Tetapi jangan berharap bahwa supaya aku melakukan ini, supaya nanti diganti. Aku memberi ini supaya diganti. Aku memberikan ini supaya nanti aku dikembalikan. Enggak. Dalam kedua hal ini, mari kita melihat dalam diri kita bahwa kehidupan kita sekarang ini karena kedatangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak datang, kita masih dalam kematian di dalam dosa kita. Kalau aku hidup bagimu Tuhan. Hatiku tetap menyembahmu. Kita angkat satu pujian mari kita berdiri bersama-sama. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita akan menyanyikan sekali lagi pujian ini. Mari kita merenungkan dalam hidup kita. Pertama kali, mari kita introspeksi diri kita. Apakah sudah sungguh-sungguh kita mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus? Tidak menjadi jaminan bagi saudara berapa lama kita datang beribadah.
tidak menjadi jaminan seberapa sering kita melayani Tuhan. Dan tidak menjadi jaminan seberapa banyak kita memberikan persembahan perpuluhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita menerima kehidupan ilahi dari Yesus ketika Dia datang dalam diri kita? Kalau belum, sungguh-sungguh, kalau Roh Kudus menggerakkan hatimu saat ini untuk membuka hati dan percaya kepadanya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saatnya boleh ambil keputusan dan boleh maju ke depan. Kita akan mendoakan bersaudara. Jangan lihat kiri kanan, karena ini berkaitan dengan hidupmu, berkaitan tentang tanggung jawabmu kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita, tetapi kita harus memiliki kepastian, jaminan hidup kekal di dalam Yesus. Yang kedua, mungkin kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kita masih belum sungguh-sungguh hidup sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan. Kita mengaku anak Tuhan, tetapi kehidupan kita belum mencerminkan tentang kehidupan Kristus. Belum mencerminkan seperti kehidupan yang sudah dianugerahkan dalam hidup kita. Nah, kalau kita mau berubah, bertobat, supaya kita memberikan hidup kita agar kita menjadi serupa dengan Kristus, saatnya ambil keputusan untuk berubah. Jangan sampai tahun 2021 kita lalui begitu saja, tidak ada perubahan dalam hidup ini. Hidup kita yang dahulu kita bawa ke dalam 2022, hidup yang sama, tidak ada perubahan. Tetapi biarlah setiap momen dalam hidup kita, perayaan Natal tahun ini Tuhan Yesus datang memberikan hidup bagi kita, agar kita yang sudah mati memberikan hidup yang kekal, agar kita yang hidup dalam bobrok diberikan kehidupan yang sesungguhnya. Kalau kau hidup bagimu ya Tuhan Yesus. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Nyatakan kalau ku hidup ya Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap. Biarlah ini menjadi iman kami Tuhan, menjadi janji kami dapat Tuhan, bahwa selama kami hidup, biarlah hati kami tetap menyembah kepada Engkau. Mungkin ada banyak godaan, ada banyak mempengaruhi kami, yang mengalihkan pandangan kami, tetapi biarlah kami tetap mengambil keputusan untuk tetap memandang kepada Engkau, untuk tetap menyembah kepada Engkau. Meskipun dunia berkata tidak ada jalan keluar, tetapi Yesus berkata bahwa di dalam Yesus ada kelegaan, ada jalan keluar. Karena Tuhan Yesus terus menyertai kami sampai akhir zaman. Tuhan tidak meninggalkan kami, bahkan Engkau berjanji Engkau datang kembali, agar di mana Engkau berada, kami pun berada. Bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka
biarlah ini menjadi janji kami di hadapan Engkau Tuhan. Bahwa kami sungguh bersyukur bahwa Engkau telah memberikan hidup-Mu kepada kami. Yang tadinya kami mati karena dosa-dosa kami. Tetapi ketika Engkau datang memberikan hidup-Mu, maka kami memiliki kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah ini menjadi iman kami. Bahwa hati kami tetap menyembah kepada Engkau. Selama kami hidup dalam dunia ini, biarlah mata kami, pikiran kami, fokus kami hanya kepada Engkau. Dunia tidak ada yang mampu memisahkan kami daripada kasih-Mu ya Tuhan. Ketelanjangan, kelaparan, sakit penyakit, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada kasih. Terima kasih Tuhan. Kami hidup karena Engkau datang. Engkau datang, maka kami memiliki hidup yang sesungguhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi biarlah Allah Roh Kudus yang akan terus berbicara kepada kami, menuntun kami, agar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Mari kita akan menyimak warta gereja kita dalam minggu ini. Kepada petugas kami persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Mari kita menyimak warta gereja dalam minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh sidang jemaat bahwa kebaktian tutup tahun pada hari Jumat 31 Desember 2021 akan dimulai pukul 6 sore dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Dalam ibadah tutup tahun, panitia acara membuka ruang untuk jemaat yang ingin berbagi berkat dan kesaksian selama tahun 2021 dan dapat mendaftarkan namanya kepada Saudara Robi dan juga Ibu Angel dengan nomor yang tertera. Batas pendaftaran sampai dengan tanggal 29 Desember 2021. Diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk awal tahun akan digabung dalam ibadah Minggu 2 Januari 2022 dilaksanakan secara langsung dan live streaming pada pukul 9 pagi dan dilanjutkan dengan perjamuan Tuhan dengan protokol kesehatan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Immanuel Ragiono. Untuk yang bertugas, Bapak Logimazo J. Pedro Sinaga, Bapak Timotius Hendra Sutanto, Bapak Joko Kristoferus, dan Pendeta Muda Artinus Talaumbanua diharapkan memakai baju kemeja panjang berwarna putih dan berdasi dengan celana dasar hitam, dan seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri untuk perjamuan Tuhan. Bagi seluruh sidang jemaat dapat mengikuti layanan ibadah minggu secara online melalui akun channel YouTube dan Facebook Gereja Baptis Indonesia Palembang dan dapat memberikan komentar hadir pada video yang ditonton. Terus mengingatkan bagi seluruh jemaat untuk segera vaksin dan mendownload aplikasi Peduli Lindungi serta memiliki kartu vaksin untuk memenuhi standar protokol kesehatan yang berlaku. Sidang jemaat dan simpatisan gereja dapat memberikan persembahan dan persepuluhan melalui yang pertama, untuk jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan ke dalam satu amplop dan diserahkan kepada bendahara gereja atau panitia keuangan, dan kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 pagi sampai 4 sore. Yang kedua, persembahan dan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja dengan Bank BCA, nomor rekening tertera atas nama Pendeta Immanuel Ragiono atau Lorencia Agnes. Dan yang ketiga, pemberian persembahan dan persepuluhan dapat melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA. Dihimbau kepada seluruh sidang jemaat Gereja Baptis Indonesia untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, yaitu mencuci tangan, memakai masker baiknya 2 rangkap,
menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan memperhatikan ventilasi, durasi, dan jarak. Mari membangun mesbah doa keluarga, doa serentak seluruh jemaat yang setiap harinya dilaksanakan pukul 9 malam. Pokok-pokok doa dipersiapkan oleh tim doa dan akan di-share melalui WA Group. Panitia Sosial Gereja Baptis Palembang menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, serta donatur yang berhati emas untuk ikut serta dalam menyalurkan bantuan beasiswa dan santunan untuk janda di tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Di tahun 2022, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan donatur masih diberi kesempatan dan bagi yang mau berpartisipasi dalam menyalurkan bantuan beasiswa dan santunan janda dapat menghubungi Ibu Lani Novia Wiguna dan Ibu Yuna dengan nomor telepon tertera. Pendeta Immanuel dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. Tanggal 27 Desember, Ibu Lois Rika Desiani dan Ibu Dorta Pasaribu. Pada tanggal 28 Desember, Bapak Johan Lee Fasong. Pada tanggal 29 Desember, Saudara Ricky Renaldo. Pada tanggal 31 Desember, Bapak Matias Muladi. Dan pada tanggal 1 Januari 2022, Bapak David Kosasi. Jadwal kegiatan untuk Desember 2021, hari Jumat 31 Desember 2021, ibadah tutup tahun pukul 6 sore dilaksanakan secara langsung dan online. Pada hari Minggu 2 Januari 2022, ibadah awal tahun dan perjamuan Tuhan dilaksanakan pukul 9 pagi secara langsung dan online. Shalom Bapak, Ibu, Saudara, keluarga besar Jemaat Gereja Baptis Indonesia yang diberkati Tuhan. Tim Pastoral Gereja Baptis mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2022. Kiranya damai sejahtera Natal memenuhi hati kita, kesatuan semangat dalam melayani bersama terus ditingkatkan guna mewujudkan visi misi gereja yang misioner dan diakonal. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih. Penegasan aja saudara bahwa ibadah tahun baru bukan tanggal 1. Jadi jangan sampai Bapak Saudara nanti ada yang datang tanggal 1 Januari. Tidak ada ya. Jadi kita satukan di tanggal 2 Januari pas hari Minggunya, bukan di hari Sabtunya. Ya, demikian saja. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur oleh karena kemurahan-Mu boleh memimpin kami di dalam ibadah pagi hari ini. Dari awal hingga kami akhiri, semua oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami terus berdoa untuk bangsa negara kami yang terus berjuang melawan COVID-19 dan berjuang dalam pemulihan ekonomi. Kiranya Tuhan dengan berkat kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu, menolong memulihkan bangsa negara kami, sehingga semakin hari akan semakin mengalami penurunan dari kasus COVID-19 dan boleh terjadi pemulihan ekonomi agar seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk pemerintahan yang ada, mulai dari pusat sampai kepada daerah. Kiranya Tuhan menuntun memimpin mereka agar mereka dapat menjalankan setiap roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan dan melakukannya dengan benar. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk keamanan bangsa negara kami. Mungkin ada banyak hal-hal yang terjadi, tapi kami berdoa bila Tuhan memakai setiap aparat keamanan, penegak hukum untuk boleh dapat memberantas semuanya itu, dan dibalik semuanya itu, biarlah Allah Roh Kudus boleh menjamah setiap hati pribadi, lepas pribadi yang memiliki niat jahat untuk memecah belah bangsa negara kami, agar mereka disadarkan bahwa apa mereka perbuat, apa yang mereka pikirkan itu tidak berkenan kepada Engkau, sehingga niat mereka diurungkan dan mereka tidak melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat Tuhan
yang boleh memberikan persembahan, baik itu ucapan syukur Natal, baik itu ucapan syukur setiap minggunya, maupun persembahan persepuluhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong berkati, bahwa mereka memberi karena Tuhan telah memberkati mereka, dan biarlah mereka memberi dengan sukacita oleh karena mengasihi Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan atau setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami tidak dapat menyebut satu persatu nama mereka, tetapi kami bersyukur oleh karena Tuhan menyertai, menolong mereka, dan Tuhan terus menambah-nambahkan umur kepada mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong berkati mereka, memberikan kesehatan kepada mereka, memberikan umur yang panjang kepada mereka, dan memberikan hati yang terus meluap dengan ucapan syukur, dan terus mengasihi Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, mereka yang sedang bergumul dengan usaha mereka. Tuhan kiranya Engkau ikut campur tangan dan menolong berkatinya. Tuhan, mereka yang sedang bergumul karena sakit penyakit, kami tidak tahu apa yang penyakit mereka alami saat ini. Mungkin mereka dalam pemulihan, mungkin juga mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa, memohon di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah dengan belas kasihan-Mu, dengan tangan-Mu yang penuh kuasa itu, boleh menjamah, memulihkan mereka. Dan biarlah setiap obat, setiap makanan yang masuk dalam tubuh mereka, Tuhan pakai untuk menjadi alat kesembuhan bagi mereka. Sehingga pada akhirnya boleh mereka merasakan kasih dan kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, apapun pergumulan mereka saat ini. Kami tidak tahu satu persatu, tetapi Tuhan lebih mengerti, Tuhan lebih tahu apa yang mereka alami saat ini. Dan hanya Engkau satu-satunya Allah yang sanggup mengabulkan dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya untuk menjemput kita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur lama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Amin. Silakan duduk dan silakan bersatu teduh. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.